Selamat datang kembali di YouTube channel Si Cantik Cloud. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait kamus data atau yang lebih sering disebut dengan data tabel ataupun tabel data. Sebelum kita memulai praktik, saya akan menjelaskan sedikit terkait tabel data ini. Apa maksud dari tabel data ini? Jadi di dalam alur proses itu, dalam sebuah izin, kita akan memasukkan sebuah data ke dalam sebuah form atau melakukan proses cetak di mana data tersebut akan ditarik dari suatu wadah agar menghasilkan output yang sesuai dengan permohonan yang dikehendaki. Nah, wadah yang untuk menyimpan data tersebut itu disebut dengan tabel data yang ada di sini. Tabel data, kamus data, data table, atau mungkin ya secara gamblang kita bisa sebutlah sebagai database, seperti itu. Jadi secara tidak langsung kita punya akses untuk mengambil data-data tersebut dari database. Nah, sekarang Bapak Ibu bisa login ke dalam akun Si Cantik Cloud-nya masing-masing. Nah, pada kesempatan ini kamus data itu dapat ditemukan pada menu setting, form dan data, lalu kamus data. Baik, saya ulangi, dapat ditemukan di menu setting, form dan data, lalu kamus data. Ya, jadi ini sudah muncul halaman berisi banyak data tabel atau tabel yang memuat terkait bermacam-macam isiannya. Semuanya itu akan terdeskripsikan di dalam label ini. Jadi di sini ada nama data table dan ada nama label. Perbedaannya apa? Nah, kalau di dalam nama data table ini dia tidak boleh menggunakan spasi. Jadi biasa kita gunakan untuk pemanggilan saat setting query SQL. Sedangkan kalau untuk nama label ini untuk mempermudah kita dalam pencarian data tabel tersebut. Nah, di dalam kamus data ini ada beberapa data table yang paling sering digunakan. Yang pertama itu data table permohonan izin, lalu jenis izin, pemohon, perusahaan, dan satu lagi proses permohonan. Nah, jadi data table ini yang umum yang sering digunakan untuk mengakses misalnya terkait permohonan izin, atau misalnya terkait kita mau mencari jenis izin tersebut, atau misalnya kita mau mencari detail dari seseorang, dari pemohon yang melakukan permohonan tersebut, atau permohonan yang untuk tipe badan usaha, yaitu kita dapat mengakses data tersebut di perusahaan. Lalu juga ada data table proses permohonan. Ini biasanya kita gunakan untuk melakukan tracking atau membuat SQL terkait tracking di mana permohonan itu sudah ada di tahapan mana. Nah, itu untuk data table umum. Data terkait teknis atau data-data yang sudah detail per sektor, kita mengakomodirnya dalam tabel-tabel bergantung pada sektor tersebut. Misalnya saya membutuhkan data teknis terkait perikanan. Saya bisa cari dengan keywordnya data teknis, lalu disambung dengan nama sektornya, misalnya perikanan. Ya, ini data teknis perikanan. Atau misalnya saya mau mencari data teknis aja. Saya mau lihat ada data teknis apa aja yang sudah ada di dalam database tersebut. Nah, misalnya saya udah menemukan data teknis perikanan. Nah, di sini ada beberapa tombol yang gunanya ini kalau tombol mata untuk melihat isian dari kolom-kolom tersebut, ada kolom apa aja, sedangkan yang kalau untuk garis 3 ini melihat data apa saja yang ada di dalam data tabel tersebut. Nah, kalau yang kolom hapus ini hanya berlaku untuk admin pusat. Jadi kita bisa mencoba membuka dengan klik tombol mata ini. Nah,
akan tampil detail dari data teknis perikanan ini. Di sini ada nama data table, di mana dipisahkan dengan underscore. Di sini ada nama label, dipisahkan dengan spasi. Nah, perbedaannya kalau untuk nama data table ini kita akan gunakan di pemanggilan setting query SQL. Jadi kalau di setting query SQL nanti tidak untuk suatu pemanggilan variabel itu tidak boleh dipisahkan dengan spasi, harus sambung jadi satu seperti ini. Nah, kita lihat lagi ke bawah. Di sini kita lihat dalam satu tabel ini ada bagian kolom, label, tipe kolom, dan panjang. Nah, kalau dalam bagian kolom ini dia isinya nama-nama kolom yang bisa kita panggil untuk setting query SQL. Sedangkan untuk yang bagian label ini untuk deskripsi dari tiap-tiap kolom tersebut. Lalu di sini ada bagian tipe kolom. Nah, di bagian tipe kolom ini ada tipe karakter varying, lalu tipe date. Lalu kalau kita scroll lagi di sini ke bawah ada tidak? Ada tipe big in. Sudah, sepertinya itu saja. Jadi, nah kalau karakter varying ini dia bisa menyimpan data-data berisikan angka, spasi, atau huruf atau simbol, semua yang kita gunakan. Nah, sedangkan untuk tipe date itu khusus untuk format penanggalan saja. Lalu ada tipe big in. Big in ini biasanya digunakan untuk suatu ID permohonan. Tidak harus permohonan, tapi ID suatu record. Lalu di bagian terakhir ini ada bagian panjang. Jadi di sini ada angka berisikan 200, 100, 12 dan seterusnya. Jadi panjang misalnya 200 menandakan bahwa kolom daerah terlarang dengan tipe karakter varying dapat menampung 200 karakter seperti itu. Jadi lebih dari 200 karakter dia akan terpotong. Misalnya untuk tipe date memang biasanya dipakai panjang 12. Ini pengaturan kolom-kolom ini diatur oleh admin pusat. Jadi misalnya untuk data teknis perikanan atau data teknis sektor lain yang belum ada di Si Cantik bisa melakukan request kepada admin pusat melalui media komunikasi yang biasa digunakan. Lalu ada juga tadi kita lihat ada tipe big in. Nah, di sini ada tipe big in. Big in itu biasanya digunakan untuk ID suatu record. Jadi sifatnya dia otomatis bertambah terus, dan akan berbeda untuk setiap recordnya. Nah, sekarang ini akan saya jelaskan untuk penggunaan data table yang umum dulu. Jadi kita batalkan. Kita lihat kembali ke dalam catatan itu untuk data table yang sering digunakan itu yang pertama adalah permohonan izin. Kita buka tabel permohonan izin. Nah, kita buka tabel permohonan izin lalu klik tanda mata ini. Permohonan izin ini kita bisa lihat ke bawah. Permohonan izin ini punya kolom apa saja. Di sini kita lihat ada kolom nomor permohonan, keterangan, jenis permohonan, lalu ada perusahaan ID, masa berlaku nomor izin, dan terus ke bawah seterusnya sampai terakhir perihal rekomendasi. Nah, jadi saya jelaskan itu setiap data table itu dia masing-masing recordnya atau masing-masing perdatanya itu dia punya suatu ID. Jadi misalnya dalam permohonan izin ini ada satu data memuat isian semua kolom ini. Nah, ID-nya itu kita bisa akses dengan kolom ID. Nah, seperti ini contohnya nih, ID. Di sini ID permohonan. Ini untuk tabel permohonan izin. Namun ada beberapa data table yang kolom ID ini tidak kita daftarkan, tapi tetap bisa Anda akses. Namun kita mendaftarkan hanya yang umum-umum saja yang sering dipakai oleh Bapak Ibu sekalian.
Namun kalau kita lihat di sini tidak ada detail untuk nama pemohon atau nama perusahaan. Di sini misalnya untuk pemohon hanya ada kolom pemohon ID pemohon. Nah, kenapa begitu? Karena pemohon ini akan ditampung datanya di dalam data table yang lain. Seperti yang saya bilang tadi, ada data table pemohon dan perusahaan. Nah, jadi untuk mendapatkan data pemohon ini, di permohonan izin ini hanya ada ID-nya saja. Nanti kita gabungkan dengan tabel pemohon, lalu kita baru dapatkan nama pemohonnya melalui setting query SQL seperti itu. Itu untuk pemohon ID. Di sini juga ada untuk perusahaan ID. Kita bisa mempermudah dengan mengkontrol F, melakukan pencarian seperti biasa, misalnya perusahaan ID. Nah, ini perusahaan ID. Lalu misalnya kita mau melihat permohonan ini untuk jenis izin apa? Jenis izin. Nah, di sini tidak ada nama jenis izin, tapi hanya ada ID dari jenis izin itu. Nah, nanti kita gunakan di query SQL untuk penggabungan dengan tabel jenis izin, seperti itu. Data table umum yang bisa digunakan. Namun bagaimana caranya kita mendapatkan data untuk data-data teknis atau data-data di luar data table yang umum? Misalnya saja saya mau mengambil seperti yang tadi saya bilang, data teknis perikanan. Data teknis perikanan. Nah, di sini saya buka dengan tombol mata. Kita lihat di dalam bagian kolom ini ada kolom bernama permohonan izin ID. Nah, ini dia. Jadi kolom permohonan izin ID ini yang akan menyambungkan dengan tabel permohonan izin yang umum yang bisa kita gunakan. Jadi jika kita ingin mengetahui data teknis tersebut, kita bisa gunakan dengan menyambungkan berdasarkan kolom ini, permohonan izin ID. Begitu juga dengan data table lainnya. Di semuanya akan terlampir kolom permohonan izin ID ini sebagai dasar utama untuk mengambil data terkait yang benar. Nah, sepertinya itu saja untuk penjelasan kamus data. Yang selanjutnya ini kita akan membahas terkait lebih dalam terkait pembuatan query SQL. Untuk pembahasan terkait query, saya akan membuka satu contoh template data. Bapak Ibu bisa memilih template data apa saja, tapi yang saya akan contohkan di sini template data untuk penerimaan sebagai tanda terima berkas. Jadi kita masuk dulu ke menu template data, itu ada di menu setting, lalu form dan data, lalu klik template data. Jadi kita masuk ke menu setting, lalu klik form dan data, lalu template data. Nah, di sini ada banyak contoh template data. Kita bisa buat misalnya untuk tanda terima berkas. Tanda terima berkas. Nah, ini saya memakai contoh yang sudah ada saja dulu, tapi Bapak Ibu jika mau membuat dari baru, tidak apa, bisa ditambahkan di sini. Saya mau mengedit tanda terima berkas yang sudah ada. Jadi saya klik tombol pensil ini untuk melakukan edit. Nah, lalu di sini ada kelompok data ya, yang nanti akan saya jelaskan lebih detailnya di dalam template data. Untuk melakukan pembuatan setting SQL, yang kita perhatikan ada di bagian kolom query ini. Di sini ada dua tombol. Tombol pertama ini untuk membuat settingan query SQL-nya, sedangkan tombol yang kedua, tombol obeng ini, untuk melakukan pengetesan.
Jadi misalnya saya mau mengambil permohonan, saya contohkan aja untuk misalnya ini dalam tes, hanya sebagai tes ya. Kita coba, kita pilih SQL, lalu pilih tombol pertama ini. Nah, di sini ada halaman kosong untuk mengetik query SQL-nya. Jadi dalam pembuatan query SQL itu ada beberapa keyword ya yang umum. Jadi Bapak Ibu bisa melihat berikut ini keyword default atau umum yang sering kita gunakan untuk PostgreSQL. Jadi ada select, lalu ada select distinct, ada from, ada where, ada left join, order by, dan group by. Ini yang paling sering digunakan. Jadi bagaimana cara pengaplikasiannya? Lalu apa bedanya ini semua? Yang pertama saya jelaskan, jika ingin membuat query SQL, umumnya akan menggunakan keyword select, lalu keyword from, lalu keyword where. Nah, 3 keyword ini yang sering digunakan dalam menyeting query SQL. Bedanya apa? Jadi kalau select ini kita akan memilih kolom apa saja yang akan ditampilkan atau kolom apa saja yang akan kita ambil datanya. Jadi sambil membuka kamus data sebagai contoh, saya akan membuka kamus data. Sebagai contoh, saya akan mengambil data terkait tanda terima berkas. Jadi saya akan membuka data tabel permohonan izin. Kita lihat. Nah, untuk keyword select ini berarti kolom mana saja yang akan kita keluarkan datanya. Misalnya saya mau mengeluarkan terkait kolom nomor permohonan, data permohonan, lalu isian tanggal pengajuan, lalu misalnya isian lokasi izin. Misalnya saya mau mengambil 3 kolom tersebut. Jadi di kolom select ini saya tuliskan nomor permohonan. Ingat, dalam query SQL penulisan yang digunakan merefer atau merujuk pada bagian kolom ini. Jadi saya menuliskan nomor permohonan seperti ini, bukan seperti ini. Nomor permohonan, lalu jenis permohonan misalnya. Jika ingin menambahkan kolom lain atau data lain yang ingin ditampilkan, kita tambahkan saja dengan koma. Lalu kita tuliskan nama kolomnya tersebut. Lalu tadi saya ingin mengambil data keterangan, lalu ada lokasi izin. Lokasi izin. Oke. Kembali ke sini. Nah, berikut cara penulisan untuk keyword select ini seperti ini. Jadi dia akan men-select atau memilih kolom apa saja yang akan kita ambil datanya. Nah, tadi dalam note saya juga ada tulisan select distinct. Apa sih bedanya dengan select? Jadi kalau select ini dia akan memilih semua permohonan atau memilih sesuai yang sudah dikondisikan walaupun hasilnya mengandung duplikat. Nah, kalau bedanya dengan select distinct ini, dia akan mengambil data yang unik saja. Jadi kalau ada duplikat, dia akan mengeliminasi data yang menjadi duplikasinya, dia akan mengambil data yang pertamanya. Namun yang paling sering digunakan adalah keyword untuk select yang lebih universal.
Lalu di sini ada keyword from. From itu artinya dari mana. Jadi kita mengambil kolom-kolom ini dari data table yang mana. Kita kembali ke tab yang lain, kita lihat di sini ada nama data tablenya, permohonan izin. Ini yang akan menjadi penulisan di dalam bagian from. Jadi kita tuliskan permohonan izin. Lalu kata ketiga ini ada where. Where itu di mana. Jadi lebih tepatnya kondisi bagaimana kita mengambil data yang sudah difilter hingga data itu menjadi unik. Biasanya untuk data permohonan izin kita dapat mengambilnya berdasarkan ID permohonannya. Jadi kalau kita kembali ke kamus data ini, ada yang dinamakannya ID permohonan. Kolom ID ini. Jika tidak terdaftar di sini, ingatlah bahwa setiap data tabel itu punya kolom yang namanya ID. Jadi misalnya ada data tabel jenis izin, tidak ada tulisan ID-nya di situ. Tapi secara tidak kasat mata dia mempunyai kolom ID, hanya tidak tertuliskan atau terdaftar di bagian penampilan seperti itu. Jadi kita mengambil atau memfilter datanya berdasarkan kolom ID ini. Kita masukkan where ID, kolom tersebut sama dengan $key_id. Nah, di sini saya mengapa bisa menuliskan $key_id? Karena $key_id ini bentuknya akan dinamis. Jadi tergantung dari permohonan mana yang bisa berubah-berubah angkanya, tidak harus 0 atau 1 atau 5 dan seterusnya. Key ID ini bisa kita lihat atau kita coba dalam menu obeng. Sebelumnya kita simpan dulu, kita simpan. Lalu di sini ada menu obeng, kita klik menu obeng ini, lalu masukkan di sini key ID-nya. Key ID ini tidak harus ID permohonan, tapi bisa ID yang lain. Seperti itu. Hanya tinggal bagaimana cara kita merujuknya atau pemanggilan di dalam query yang sudah disetting di dalam sini. Selanjutnya akan kita bahas selain select from dan where, keyword selanjutnya adalah left join. Jadi di sini ada keyword left join. Biasanya keyword ini digunakan untuk menggabungkan dua table atau lebih. Jadi misalnya untuk data teknis perikanan, saya mau mengambil data teknis perikanan berdasarkan kolom permohonan izin ID. Jadi tinggal ditambahkan saja untuk left join-nya, keywordnya kita tambahkan left join. Lalu masukkan nama data table atau tabel yang ingin kita gabung. Jadi sambil membuka kamus data di tab berikutnya, kita buka data teknis perikanan misalnya. Kita buka. Nah, yang akan kita ambil adalah nama data table ini. Data_teknis_perikanan. Jadi kita tuliskan di sini data_teknis_perikanan. Lalu ditambahkan dengan keyword tambahannya itu on. Left join on. On itu berdasarkan kolom apa yang akan kita gabungkan. Kalau kita lihat di data table data teknis perikanan ini ada kolom namanya permohonan izin ID. Jadi setiap data tabel itu mempunyai kolom permohonan izin ID untuk penggabungan ke tabel umum yang permohonan izin.
permohonan izin ID. Kita tambahkan permohonan izin ID seperti ini, yang setara atau nilainya sama dengan ID dari tabel permohonan izin. Jadi untuk merefer atau merujuk kolom ID ini ke tabel permohonan izin, kita tuliskan di depannya permohonan_izin.id. Penulisannya seperti ini. Jadi penulisannya nama data table dot nama kolom tersebut. Seperti itu. Jika ingin menggunakan left join, kita harus merujuk setiap kolom yang kita gunakan pada query SQL ke data table masing-masing agar tidak terjadi ambigu perujukan data. Jadi untuk memudahkan penulisan, saya akan mengaliaskan data table yang akan kita gunakan. Pertama, saya aliaskan tabel permohonan izin. Alias itu menggunakan keyword as. Jadi di sini ada keyword as. Ini yang akan kita gunakan sebagai alias fungsi utamanya. As, saya aliaskan menjadi tabel A misalnya. Lalu kita ganti juga di sini menjadi a.id. Dan semua kolom yang ada di atas ini merupakan kolom yang merujuk pada data tabel permohonan izin. Jadi kita tambahkan a di depannya, a dot, di sini juga a titik, lalu a titik, dan di sini juga a titik. Lalu bagaimana dengan tabel data teknis perikanan? Sama, kita melakukan hal yang sama pada tabel tersebut. Jadi kita aliaskan agar lebih mudah penulisannya menjadi B on. Field ini atau kolom ini merujuk pada tabel data teknis perikanan. Jadi saya tambahkan di depannya itu B titik. Sehingga penulisan menjadi seperti ini untuk menggabungkan tabel permohonan izin dengan data teknis perikanan. Lalu dalam select saya belum memilih atau mengeluarkan data dari kolom data teknis perikanan. Bagaimana menambahkannya? Sama dengan permohonan izin yang sebelumnya, kita tambahkan dengan koma. Lalu kita masukkan nama kolom yang kita inginkan dari data table data teknis perikanan ini. Kita sambil buka kamus datanya. Misalnya saya mau mengambil nama perusahaan atau nama kapal. Saya mau mengambil nama kapal. Saya tuliskan alias dari data table tersebut yaitu B titik, lalu menuliskan nama kolomnya, nama underscore kapal. Jadi kolom ini merujuk pada tabel B yang sudah dialiaskan yaitu tabel data teknis perikanan. Bagaimana dengan keyword atau kalimat yang berada setelah keyword where? Sama, kita lakukan dengan menambahkan alias. Jadi dari ID ini atau kolom ID ini merupakan atau merujuk pada tabel permohonan izin. Maka kita tambahkan A titik ID sama dengan $key_id. Seperti itu untuk penggunaan left join dalam suatu SQL. Lalu jangan lupa kita simpan. Yang selanjutnya adalah keyword order by atau group by. Cara penggunaannya sama, kedua ini, namun berbeda fungsi. Jadi misalnya saya mempunyai banyak data, satu rekap atau suatu daftar, saya urutkan berdasarkan suatu kolom. Misalnya kolom nomor permohonan. Jadi yang kita butuhkan di sini sebagai contoh hanya keyword select
from. Dan saya hanya membutuhkan data nomor permohonan saja. Jadi ini saya bisa hapus. Lalu left joinnya saya hapus beserta where-nya. Karena where itu sifatnya memfilter, jadi dia menyorting data menjadi hanya satu data yang kita inginkan. Sedangkan kalau ingin menjadi sebuah daftar atau rekap, kita tidak menggunakan where secara spesifik. Mungkin ada beberapa hal yang bisa difilter, tapi kalau misalnya yang dibutuhkan hanya satu kolom, kita tidak menggunakan where. Lalu saya ingin melakukan sorting atau pengurutan berdasarkan nomor permohonannya. Jadi apa yang saya lakukan? Saya gunakan keyword dengan keywordnya itu namanya order by. Saya tambahkan di sini order by. Lalu kita tambahkan diurutkan berdasarkan kolom apa. Jika diurutkan berdasarkan kolom nomor permohonan, maka kita masukkan nama kolom tersebut. A. nomor permohonan. Atau tidak hanya satu kolom, pengurutan bisa dilakukan lebih dari suatu kolom. Kita hanya melakukan penambahan saja pada kalimat order by tersebut. Misalnya jika di dalam daftar tersebut tidak hanya ada nama permohonan, tapi juga ada nama lokasi izin. Saya tambahkan kembali di sini A. lokasi izin. Lalu kita tambahkan juga di bagian order by, koma A. lokasi izin. Seperti ini. Untuk order by. Keyword selanjutnya ada yang disebut group by. Group by ini biasanya untuk melakukan suatu penghitungan secara berkelompok. Misalnya ada jenis izin yang dicari dalam suatu rekap, jumlahnya berdasarkan jenis izinnya. Jadi kita melakukan grouping berdasarkan jenisnya, lalu kita mendapatkan sebuah totalan dari jumlah tersebut dari suatu penggrupan. Biasanya digunakan untuk melakukan penghitungan berdasarkan kategori, seperti itu. Penggunaannya sama dengan order by, nanti penulisannya hanya seperti ini, group by, lalu dikategorikan berdasarkan kolom apa. Misalnya yang sama itu bisa dalam satu jenis izin ada lokasi yang sama, kita bisa melakukan kategori berdasarkan lokasi izin seperti ini. By ada beberapa keyword umum lainnya yang bisa kita gunakan dalam pesettingan query. Yang selanjutnya ini akan kita bahas adalah upper. Jadi keyword upper ini biasa kita gunakan di dalam kalimat select. Jadi misalnya dalam lokasi izin penulisan dari dimana petugas PTSP mungkin menuliskannya secara ejaan yang benar, huruf besar atau kecilnya, namun mungkin pengguna hanya atau pemohon hanya menginputkan berdasarkan huruf kecil saja atau mungkin penggunaan huruf besar saja. Nah, nanti ini penulisannya akan kelihatan seperti tidak seragam, seperti itu. Biasanya penggunaannya untuk menyeragamkan besar kecil atau kapitalnya suatu data. Kita gunakan upper atau lower. Jadi sesuai namanya ini. Kalau upper ini untuk mengubah semua huruf menjadi huruf kapital. Sedangkan kalau lower ini untuk mengubah semua huruf menjadi huruf kecil. Jadi misalnya saya mau mengubah tulisan lokasi izin ini, bukan tulisan lokasi izinnya, tapi isian lokasi izinnya yang diinputkan menjadi huruf besar semua saat ditampilkan. Kita gunakan dengan upper, lalu buka kurung. Di sini merupakan nama kolomnya, lalu tutup kurung.
Jika kita tuliskan seperti ini, data yang akan muncul akan berupa dengan nama upper, bukan lokasi izin. Maka kita aliaskan menjadi as tambahkan lokasi izin. Seperti itu. Tidak harus lokasi izin, kita bisa mengubahnya menjadi lokasi ataupun yang Bapak Ibu inginkan. Saya menggunakan nama variabel yang sama agar lebih memudahkan saat penulisan di template datanya nanti. Upper sudah kita coba. Bagaimana dengan penggunaan keyword lower? Sama, kita bisa menggunakannya dengan format yang sama. Kita tuliskan lower, lalu buka kurung di sini, lalu disambung dengan nama kolomnya, lalu tutup kurung, lalu kita aliaskan dengan nama kolomnya yang dianjurkan, namun bisa dirubah mengikuti keinginan Bapak Ibu sekalian. Yang selanjutnya kita akan membahas keyword and, or, not, dan like. Ini saya pindahkan agar tidak pusing. Keyword yang selanjutnya ini saling berhubungan, and, or, not, dan like. Jadi biasanya keyword-keyword ini digunakan untuk melakukan filter pada kalimat where, pada keyword where. Jadi misalnya di sini saya mau memfilter lokasi izin misalnya. Lokasi izin saya hapus dulu ini. Saya tambahkan keyword where. Saya mau mencari lokasi izin. Mengandung suatu kata, itu juga bisa. Jadi komen yang kita gunakan itu atau keyword yang kita gunakan itu like. Like itu untuk melakukan komparasi atau pencarian dalam suatu kolom berdasarkan inputan yang kita inginkan. Jika misalnya dalam suatu lokasi izin, lokasi tersebut berada di Jalan Jenderal Sudirman, seperti itu. Kita mau menampilkan daftar permohonan di mana lokasi izin itu dimulai dengan nama Jalan Jenderal, baik itu Jenderal Sudirman atau jenderal lainnya. Contoh, untuk seperti itu, saya bisa menuliskannya seperti ini. Where a.lokasi izin like, kita tuliskan dimulai dengan tanda kutip karena suatu kalimat atau huruf itu dimulai dengan tanda kutip untuk pencarian like general, seperti ini. Lalu kenapa saya tuliskan seperti ini? Jika seperti ini saja, dia akan mencari lokasi izin yang isinya hanya berisi Jen saja. Saya mau lokasi izin yang ada isian Jenderal Sudirman atau jenderal-jenderal lainnya. Jadi saya tambahkan di sini tanda persen. Atau mungkin dalam penulisan lokasi izin ini ada petugas atau pemohon yang menuliskannya itu jalan atau JL atau disingkat atau sebagainya, atau mungkin tidak menuliskan sama sekali. Ini bisa juga kita tambahkan persen. Jadi dia akan mencari semua lokasi izin dengan kata Jen di dalamnya, baik di tengah kalimat, di depan kalimat, atau di belakang kalimat. Jadi dia akan mencari semua data yang berisi penulisan Jen ini. Itu untuk penggunaan like. Nah, selain penggunaan like, kita bisa menggunakan keyword lain seperti and, yang artinya saya mau mencari lokasi izin dengan kata Jen di dalamnya
dan mungkin berisi kata Sudirman. Saya mau mencari seperti itu. Sudirman. Bisa kita hubungkan dengan dan ataupun kita hubungkan dengan or. Apa perbedaannya? Saat kita menghubungkan kondisi dengan keyword and, daftar yang udah disetting ini akan menampilkan hasil lokasi izin yang berisi kata-kata Jen dan Sudirman. Sedangkan jika kita memakai keyword or yang berarti atau, daftar permohonan ini akan menampilkan lokasi izin dengan kata Jen di dalamnya ataupun yang hanya berisi Sudirman saja tanpa Jen. Jadi mungkin ada lokasi izin yang bertuliskan Jalan Jenderal A, lalu ada juga lokasi izin yang bertuliskan Jalan Sudirman 3, seperti itu misalnya. Jika kita gunakan dengan N, hasil dari daftar permohonan tersebut akan berisikan lokasi izin yang isinya pasti ada kata-kata Jen dan Sudirman, seperti itu. Lalu bagaimana dengan penggunaan keyword not? Not bisa digunakan untuk mentidaksamakan. Jadi misalnya saya ingin mencari lokasi izin yang tidak mengandung kata Jen. Saya tambahkan not. Jadi daftar izin ini akan muncul lokasi izin, semua lokasi izin yang tidak ada kata-kata Jen, seperti itu. Penggunaan untuk keyword not. Nah, lalu ada di sini keyword selanjutnya itu keyword trim. Trim ini digunakan untuk memotong suatu isian data jika data tersebut berisi spasi kosong. Misal, saya punya data isiannya, saya tutup kurung, saya menyimpan suatu data dalam kutip ini, nama saya si cantik, lalu di sini ada spasi banyak, seperti itu. Jika dalam proses penampilan spasi ini akan terlihat dan membuat desain atau proses cetak menjadi kurang indah. Ini bisa kita lakukan pemotongan dengan keyword trim agar saat pencarian atau melakukan proses query, spasi berlebihan ini kita hilangkan, seperti ini, menjadi seperti ini. Bagaimana caranya? Tinggal kita tambahkan trim di dalam select seperti tadi. Misalnya saya tambahkan trim, lalu buka kurung, nama kolomnya saya contohkan untuk lokasi izin, lalu saya aliaskan dengan lokasi izin, seperti ini. Bagaimana jika kita mau melakukan pemotongan trim untuk variabel atau kolom yang sudah ada? Sama saja, kita tinggal tambahkan trim di depan, lalu kita buka kurung, kita anggap ini menjadi suatu kolom lain, lalu kita tutup kurung. Aliasnya tetap, penamaan aliasnya juga tetap. Ini kita bisa hapus karena fungsi ini sudah ada di dalam sini. Fungsi trim ini sudah ada di dalam fungsi trim yang di dalamnya dengan upper. Biasa kita sebut nested, yang merupakan bawaan atau default dari PostgreSQL itu sendiri. Atau mungkin Bapak Ibu sekalian bisa membaca lebih atau lebih mendalami
dengan melakukan pencarian di W3C School, lalu ketik PostgreSQL, lalu buka untuk SQL Syntax W3C School. Di sini ada reference terkait select distinct, where, dan keyword-keyword yang sudah saya jelaskan sebelumnya yang kita biasa gunakan. Kita kembali lagi ke dalam si cantik. Selain keyword-keyword default bawaan dari PostgreSQL sendiri, si cantik juga mempunyai beberapa keyword dari si cantiknya, yaitu ada beberapa namanya, ada keyword tanggal, lalu ada keyword QR code untuk membentuk QR code dari suatu penulisan atau suatu kolom, lalu ada IMG atau image untuk menghasilkan image pada template data atau dokumen cetak, lalu ada result URL QR code gunanya untuk menampilkan QR code untuk proses tanda tangan sertifikat. Kita mulai dari keyword tanggal. Misalnya saya mau menambahkan di sini adalah tanggal pengajuan. Seperti dari kamus data, saya cari tanggal pengajuan permohonan izin. Lalu saya cari tanggal pengajuan. Benar penulisan seperti ini. Untuk keyword tanggal, cari dengan tipe date, karena yang akan otomatis merubah tanggal. Jadi saya tanggal pengajuan, saya tambahkan keyword tanggal di depannya. Lalu gunakan buka kurung, tutup kurung, lalu kita aliaskan lagi dengan tanggal pengajuan seperti ini. Jadi untuk tanggal ini yang tersimpan di dalam database itu bentuknya seperti ini, misalnya 101. Sedangkan jika kita gunakan keyword tanggal seperti yang kita lakukan pada tanggal pengajuan ini, hasilnya yang akan tercetak atau tertulis pada dokumen cetak menjadi 01 Januari 2020. Seperti itu, dia akan merubah sendiri. Lalu kita akan membahas terkait keyword QR code. Jadi ada dua, jadi QR code untuk tanda tangan sertifikat dan QR code untuk membentuk QR code dari data yang kita ingin tampilkan. Misalnya di QR code ini saya ingin menampilkan nomor permohonannya saja. Jadi di dalam nomor permohonan ini saya tambahkan alias as, misalnya nomor underscore permohonan underscore QR code. Tinggal ditambahkan underscore QR code, maka data nomor permohonan ini akan otomatis tergenerate menjadi sebuah QR code. Jadi saat kita scan, hasil scan tersebut akan berisikan data nomor permohonan. Jadi di sini nama kolom, lalu ditambahkan dengan QR code. Begitu juga dengan gambar IMG. Kita tambahkan nama kolom, lalu kita tambahkan underscore IMG di sini. Seperti itu. Untuk tanda tangan sertifikat ini tidak perlu kita tuliskan di dalam query SQL, namun akan kita gunakan di dalam template dokumen cetaknya. Result URL QR code untuk
tanda tangan sertifikat. Seperti itu. Mungkin untuk lebih jelasnya, QR code ini selain untuk nomor permohonan, kita bisa menggabungkan juga dengan misalnya nama pemohon. Jadi kita bisa gunakan nomor permohonan, lalu kita tambahkan tanda horizontal seperti ini, yang berarti kita gabungkan misalnya dengan dalam tabel permohonan izin ini ada jenis permohonan, misalnya saya tambahkan jenis permohonan, nomor permohonan, lalu dipisahkan dengan strip atau underscore, lalu saya tambahkan jenis permohonan A titik jenis permohonan, lalu kita aliaskan menjadi suatu data baru, misalnya saya sebut ini saja data, lalu kita tambahkan underscore QR code. Maka saat melakukan proses tanda tangan ataupun tanda tangan sertifikat, proses cetak izin atau tanda tangan sertifikat ataupun cetak dokumen lainnya, dalam dokumen tersebut akan menuliskan, saat kita melakukan scan, hasil scan akan menuliskan contoh nomor permohonan, misalnya nomor 123/04/2020, lalu underscore jenis permohonan, misalnya jenis permohonan baru atau perpanjangan, misalnya permohonan tersebut permohonan baru, maka akan tertulis permohonan baru. Jadi ini hasil scan-nya akan seperti ini, mengikuti apa yang kita formulakan di query SQL-nya. Nah, itu merupakan keyword yang ada atau yang kita tambahkan dari si Cantik Cloud. Lalu ada juga keyword dari PostgreSQL, tapi ya mungkin sifatnya lebih advance atau jarang digunakan. Itu ada beberapa, yaitu ada keyword menggunakan kalimat case, ini untuk jika, kondisi jika, maka akan seperti apa. Dan ada keyword coalesce, ini biasanya dilakukan untuk perbandingan. Misalnya saya mau melakukan atau pengecekan kolom lokasi izin, misalnya lokasi izin, komparasi data kosong dengan melakukan sama data kosong tersebut. Lalu di keyword kedua atau selanjutnya ini ada split part. Split part ini biasa digunakan untuk memisahkan satu kalimat menjadi beberapa kalimat. Misalnya saya memisahkan penulisan Dinas Penanaman Modal Kabupaten ABC. Saya hanya membutuhkan kalimat Dinas Penanaman Modalnya saja tanpa kabupaten. Jadi yang akan saya lakukan di sini menuliskan keyword split part, lalu buka kurung, nama kolom tersebut, misalnya kolom ini saya disimpan di dalam kolom namanya unit misalnya, lalu saya mau hanya yang pertama saja, bagian Dinas Penanaman Modalnya saja. Saya tidak membutuhkan yang kabupaten, namun mungkin saya akan membutuhkan yang bagian ABC-nya saja. Saya pisahkan berdasarkan
kabupaten. Kunci pemisahnya kabupaten, jadi saya tuliskan selalu diapit dengan kutip sama spasi kabupaten, karena saya ingin menghilangkan kelebihan spasi di sini jika saya hanya ingin mengambil data ini saja. Lalu koma, lalu kita masukkan nomor bagian yang akan digunakan. Karena kabupaten akan dijadikan sebagai kunci pemisah, jadi di sini akan seperti disekat, satu sekat, lalu di sini disekat lagi. Dan ini dinas penanaman modal akan menjadi bagian nomor 1. Lalu kabupaten tidak digunakan karena dia akan menjadi bagian kunci. Lalu ini merupakan bagian kedua. Maka saya tambahkan nomor 1 pada keyword split part ini. Seperti itu. Maka hasil dari keyword atau eksekusi dari comment split part ini akan menampilkan data dinas penanaman modal. Seperti itu. Nah, begitulah ilmu dasar dalam penerapan pembuatan query SQL. Jika ada kesulitan, Bapak Ibu bisa bertanya kepada kami untuk lebih jauhnya untuk formulasi query SQL ini. Mohon maaf lebih atau kurangnya. Saya tutup dulu pembahasan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.